Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Elina Ekawati dalam Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri, yaitu rumus yang ketiga, rumus perkalian trigonometri. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut maupun rumus sudut ganda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumus-rumus perkalian sinus dan kosinus. Ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah sin alfa A cos B. Ini misalkan sudutnya adalah A dan B. Sin A cos B rumusnya adalah setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Atau bisa Bu Helina tulis, ini sederhananya adalah SC sama dengan setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Kemudian untuk cos A sin B, rumusnya adalah setengah sin jumlah dikurangi sin selisih, gitu ya. Ini tanda kurungnya ini dua-duanya, jadi kurungnya kurang satu, gitu ya. Saya berikan tambahan kurung, sehingga kalau Bu Helina tulis menjadi CS cos sin sama dengan setengah sin jumlah min sin selisih. Kemudian untuk cos A cos B, rumusnya adalah setengah cos jumlah plus cos selisih. Oke, maka rumusnya CC sama dengan setengah cos jumlah plus cos selisih. Sementara untuk sin A sin B sama dengan negatif ya, setengah cos jumlah min cos selisih. Atau bisa Bu Helina tulis negatif setengah cos jumlah min cos selisih. Baik, untuk memahamkan dalam aplikasi rumus ini, Bu Helina berikan beberapa contoh. Yang pertama, tentukan nilai dari 2 sin 105 derajat cos 75 derajat. Oke, kita jawab satu persatu, mulai dari nomor 1, yaitu 2 sin 105 derajat cos 75 derajat. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai dari 2 sin 105 derajat cos 75 derajat, kita melihat di sini. Di sini adalah perkalian sin kali cos. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Kalau sin kali cos berarti adalah setengah sin jumlah plus sin selisih. Ya, maka 2 tetap dikalikan setengah, masih dikalikan sin jumlah, berarti sin 105 ditambah 75, ditambah sin selisih. Sin 105 derajat min 75 derajat. Ya, kemudian di sini adalah 1, berarti hasilnya di sini kita jumlahkan sin 180 derajat plus sin 30 derajat. Oke. Kita tahu nilainya karena 180 adalah batas kuadran termasuk istimewa dan 30 juga sudut istimewa di kuadran 1. Berarti untuk sin 180 derajat adalah 0 dan sin 30 derajat adalah setengah. Maka nilai akhirnya adalah setengah. Nah, ini pembahasan nomor 1. Kemudian berikutnya nomor 2. Identik dengan nomor 1, sekarang sudutnya adalah tentukan nilai dari 6 cos 112 setengah derajat sin 22 setengah derajat. Oke, kita tulis dulu 6 cos 112 setengah derajat sin 22 setengah derajat. Nah, karena di sini cos kali sin, maka kita gunakan rumus yang kedua, ini cos sin. Yang ini yang kita gunakan, maka menjadi setengah sin jumlah min sin selisih. Maka 6-nya tetap dikalikan setengah, buka kurung sin jumlah 112,5 derajat plus 22,5 derajat min sin selisih. Berarti 12 setengah derajat min 22 setengah derajat. Oke, seperti ini. Kemudian kita kalikan berarti 3. Oke, kemudian yang belakang kita hitung nilainya. Ya, berarti kita jumlahkan di sini sin 135 derajat min sin
90 derajat. Oke, kemudian kita cari nilainya. 3 kali sin 135, dia berada pada kuadran yang kedua. Ingat pada kuadran yang kedua, sin 135 derajat, bisa kita tulis, kita ambil nilainya menggunakan rumus sudut berelasi di kuadran 2, yaitu rumusnya 180 min alfa. Dalam hal ini alfanya adalah 45 derajat. Sehingga nilai sudut di ruas kiri maupun di ruas kanan itu sama, tidak berubah. Oke, karena sin pada kuadran 2 nilainya positif, maka akan sama dengan sin 45 derajat, yaitu nilainya adalah setengah akar 2. Ya, oleh karena itu kita ambil nilainya di sini setengah akar 2 min sin 90 adalah 1. Ya, sehingga nilainya kalau kita kalikan adalah 3/2 akar 2 min 3. Ini adalah nilai dari 6 cos 112,5 derajat sin 22,5 derajat. Baik, kemudian kita kerjakan soal yang nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentukan bentuk trigonometri yang setara dengan 20 sin 2y plus x kali sin 2y min x. Kita ambil di layar berikutnya. Yang ketiga, bentuk yang setara dengan 20 sin 2y plus x kali sin 2y min x. Nah, ingat, karena di sini perkalian sin kali sin, ya, sin kali sin, berarti kita menggunakan ini rumus yang keempat. Sin kali sin A kali sin B, rumusnya adalah negatif setengah cos jumlah min cos selisih. Baik, kita ambil berarti 20-nya tetap kali negatif setengah. Oke. Negatif setengah di sini adalah cos jumlah, gitu ya. Cos jumlah berarti kita jumlahkan cos dari 2y plus x plus 2y min x. Ini cos jumlah. Kemudian masih dikurangi cos selisih. Ini saya kurung di sini double ya. Cos selisih berarti 2y plus x gitu ya. Dikurangi ini. Ya, berarti dikurangi 2y min 2y, kemudian dikurangi negatif x. Berarti di sini plus x. Oke, kurung double. Kemudian hasilnya kita hitung yaitu negatif 10. Kita ambil nilainya cos 2y ditambah 2y ini adalah 4y, ini x dikurangi x, ini x dikurangi x ini berarti 0. Oke, kemudian min cos 2y dikurangi 2y berarti dia 0, tinggal x ditambah x berarti 2x. Maka hasilnya adalah kalau kita kalikan satu per satu, negatif 10 cos 4y plus 10 cos 2x. Ya, jadi apabila kita kalikan satu per satu, maka hasilnya seperti ini. Apabila tidak kalikan, cukup seperti ini, itu sudah memenuhi syarat. Oke, untuk soal yang keempat, kita diminta untuk menentukan nilai dari ini. Sin 20 kali sin 40 dikalikan sin 80. Jadi perkalian sinus 3 sudut ya, dan ketiganya adalah tidak istimewa. Oke, berarti sin 20 derajat kali sin 40 derajat kali sin 80 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung, karena untuk rumus perkalian sin kali sin ini hanya berlaku untuk 2 sin dari sudut. Ya, maka bisa kita kerjakan salah satunya dulu, kemudian nanti baru kita selesaikan yang lain. Baik, solusinya kita kerjakan sin 40 derajat, sin 80 derajat, ini yang belakang yang kita ubah. Maka depannya adalah tetap, yaitu sin 20 derajat. Kemudian yang belakang kita gunakan rumus.
Karena sin kali sin, tadi rumusnya sama dengan ini. Negatif setengah cos jumlah min cos selisih. Ya, berarti kalikan negatif setengah. Di sini cos jumlah berarti 80 ditambah 40 ya, min cos selisih. Oke, min cos selisih berarti cos 80 min 40. Seperti ini. Ya, kemudian kita letakkan ini di depan supaya lebih mudah untuk menyelesaikan negatif setengahnya. Negatif setengah kali sin 20 derajat tetap. Buka kurung masih dikalikan, ini kita hitung nilainya. Berarti cos 120 derajat min cos 40 derajat. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya, kita ambil nilai cos 120 derajat. Kalau lupa bisa dituliskan di sini bahwa cos 120 dia berada pada kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif, ingat. Ya, karena yang positif adalah sin dan kebalikannya. Maka cos 120 derajat bisa kita cari dengan cos 180 min alfa. Alfanya sudut lancip. Sedemikian hingga ini dengan itu nilainya sama. Maka akan sama dengan negatif cos 60 derajat. Sama dengan negatif setengah. Nah, negatif setengah kalau sudah ketemu kita masukkan ke sini. Berarti negatif setengah tetap kali sin 20 derajat tetap. Di sini negatif setengah masih dikurangi cos 40 derajat. Oke. Kemudian akan sama dengan, kita kalikan satu persatu nilainya. Di sini ada negatif setengah kali negatif setengah, berarti 1/4 sin 20 derajat, negatif setengah kali positif. Ya, negatif setengah sin 20 kali negatif cos 40 derajat, berarti positif, plus ya. Plus setengah, ini sin 20 cos 40 derajat, bisa saya tulis dari sudutnya yang lebih besar, sin 20 derajat. Karena kalau perkalian kita bolak-balik nilainya tetap sama. Baik. Nah, karena di sini masih ada kosin, maka kita bisa menggunakan rumus berikutnya. Bahwa kalau kosin itu rumusnya adalah sin jumlah dikurangi sin selisih. Maka yang ini tetap, yang depan 1/4 sin 20 derajat plus setengah kali setengah, ya, buka kurung. Sekarang kita gunakan rumus yaitu sin jumlah. Ya, ini tidak kurung kurawa, kurung biasa juga boleh karena mudah kita jumlahkan. Berarti kosin itu sin jumlah dikurangi sin selisih. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil nilainya satu persatu lagi, yang depan tetap. Kemudian yang ini kita ambil nilainya karena sin 60 derajat ini bisa kita ambil karena sudut istimewa. Berarti setengah kali setengah itu 1/4. Ini setengah akar 3 min sin 20 derajat. Oke, kemudian kita ambil, kita hilangkan kurungnya. 1/4 sin 20 derajat plus kalikan 1/8 akar 3. 1/4 min kali negatif sin 20, berarti min 1/4 sin 20 derajat. Kalau kalian perhatikan, di depan ada 1/4 sin 20, di belakang ada min 1/4 sin 20 derajat. Ini dikurangi sama dengan 0. Bukan dicoret ya, tapi dikurangi sama dengan 0. Maka hasil akhirnya tinggal 1/8 akar 3. Sehingga nilai dari sin 20 derajat kali sin 40 derajat kali sin 80 derajat dengan menggunakan rumus perkalian sin dan cos, nilainya adalah 1/8 akar 3. Baik anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang rumus identitas trigonometri untuk perkalian trigonometri. Jadi ada 4 rumus tadi yang harus kalian pahami, kemudian ada 4 contoh soal. Semoga bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pemahaman pada saat kalian belajar tentang rumus perkalian trigonometri sin dan cos.
Kita bertemu dalam video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.